saya ketawa. Hari ini Anda boleh ketawa ya, tapi kita lihat besok. Kita rame-rame ketawain Anda yang lagi nangis di pojokan. Guys, akhirnya ada jalan untuk kasus Jessica, di mana sidang PK yang kedua akan dibuka di 16 Oktober mendatang. Tentunya kita menaruh harapan besar di sidang ini, karena bebas atau tidaknya Jessica ditentukan oleh sidang PK kedua ini guys, karena ini adalah kesempatan terakhir. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membantu Bapak Otto Hasibuan. Kita tag aja Pak Otto ketika kita mendapatkan bukti-bukti di masa lampau mengenai standar yang salah atas persidangan. Misalnya, apakah legal tiba-tiba sebelum sidang berlangsung pihak tertentu menaruh berkas di meja hakim, di mana pihak ini bukanlah pihak jaksa. Selain itu, bukti-bukti kepakaran, keahlian dari berbagai macam ahli dan juga pakar yang mendukung tidak bersalahnya Jessica ini juga harus terus kita gaungkan, terutama yang terjadi pada saat persidangan. Jadi hakim nanti bisa menilai jalannya persidangan ini pada tahun 2016 silam itu apakah benar-benar layak, benar-benar prosedural, dan benar-benar berimbang. Dan kita juga bisa membantu Pak Otto dalam mengkritisi putusan, terutama putusan yang ada dalam pengadilan negeri yang kemudian naik menjadi putusan di pengadilan tinggi dan juga di Mahkamah Agung sendiri. Semoga sidang PK Jessica yang kedua dapat dilakukan secara tertib, aman, adil, dan tentunya untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Kata Otto Hasibuan, kasus Jessica Wongso tidak sulit, tapi ada tembok besar yang menghalangi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan mengatakan, jika kasus kopi sianida sebenarnya dalam kategori mudah, namun menurutnya ada tembok besar yang menghalanginya. Oleh sebab itu, ia membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Secara hukum, bagi saya ini nggak sulit, tapi saya menghadapi tembok besar, bahkan tembok raksasa yang memerlukan bantuan daripada para masyarakat, netizen secara jujur, ungkapnya. Dikutip dari tayangan YouTube pada Rabu, 1 November 2023. Today, mungkin Tuhan memberikan kesempatan dengan adanya Netflix. Masyarakat melihat ada ketidakadilan di dalam kasus ini. Imbunya, ia pun merasakan sebagai pengacara sudah menderita karena kasus berkelit dan belum menemukan titik terang. Sebab keputusan dari hakim yang menyatakan Jessica bersalah, menurutnya itu adalah salah. Kata dia, banyak kejanggalan-kejanggalan soal barang bukti dan lainnya. Selama ini, kita sudah sangat menderita, apalagi Jessica. Kita yang bela aja menderita melihat bagaimana nasib Jessica di penjara. Bayangkan tidak melakukan suatu perbuatan apapun, tapi harus masuk penjara. Coba bayangkan kalau itu anak kita, adik kita, saudara kita, pungkasnya. Mertua Jessica Mila mengaku jika kini banyak ribuan pengacara yang ikut mendukung dan bakal membantu Jessica Wongso secara sukarela. Saya sekarang ini kebetulan mendapat dukungan luas sekali dari para advokat. Bahkan sudah ada 1.800 yang tanda tangan surat kuasa ingin ikut membantu melakukan pembelaan kepada Jessica secara pro bono. Jelasnya. Dan saya yakin itu akan terus bertambah dan tidak hanya mendukung, tapi betul-betul jadi kuasa hukum. Itu nanti timnya akan bergerak dalam beberapa hal. Karena yang akan kita bongkar ini kan banyak sekali. Tandasnya, ia pun menegaskan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mengawal kasus ini. Selain itu, juga ia meminta bantuan dari Presiden dan Kapolri. Saya butuh dukungan masyarakat. Presiden tentunya juga, Kapolri tentunya, kalau nggak hari ini kapan lagi, terangnya. Mencuat lagi, Ibu Jessica Wongso bantah soal catatan belasan kriminal di Australia, ada bukti sudah dikirim. Kasus kopi sianida yang mendakwakan Jessica Wongso sudah 7 tahun berlalu, namun kini kembali menjadi perbincangan. Ramainya perbincangan kasus kopi sianida usai dirilisnya dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso membuat topik kematian Mirna Salihin menjadi sebuah teka-teki yang ganjal.
Warganet kembali heboh dibuat penasaran karena munculnya fakta-fakta baru terkait kasus kopi sianida. Apakah Jessica Wongso benar-benar pembunuh Mirna Salihin yang sebenarnya? Bahkan banyak fakta beredar tentang sosok Jessica Wongso yang mempunyai catatan kriminal sebanyak belasan kasus di Sydney, Australia. Ibu Jessica Wongso bernama Imelda Wongso tak tinggal diam adanya fakta yang mengejutkan tersebut. Melalui YouTube Kompas TV, Ibu Jessica Wongso membeberkan bahwa sudah ada bukti di mana Jessica Wongso tak punya catatan kriminal dari pengadilan Australia dan jaksa. Nah itulah, saya kan sudah ada bukti sekarang dari pengadilan Australia sama jaksa dan udah dikirim aslinya. Udah di-talk sama konjen Indonesia yang di Sydney, kata Imelda dari YouTube Kompas TV pada Kamis 2 November 2023. Ada bukti bahwa Jessica Wongso tidak ada kriminal, tambahnya. Ibu Jessica Wongso angkat bicara bahwa Jessica Wongso tak memiliki catatan kriminal di Australia. Tidak benar apa yang dibilang di sini. Bilangnya ada 13 kriminal. Hancur dong hatinya orang tua digituin, ujar Ibu Jessica Wongso. Meski pembelaan Ibu Jessica Wongso sudah 7 tahun berlalu, diketahui melalui unggahan YouTube Kompas TV tersebut, namun warganet Indonesia ternyata tak tinggal diam. Cuplikan YouTube Kompas TV tersebut kembali diunggah dan ditayangkan melalui media sosial TikTok, di mana postingan TikTok itu juga mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang bersimpati ke Ibu Jessica Wongso, hingga mereka kompak untuk menguatkan dan memberikan kesabaran. Otto Hasibuan siap ajukan PK untuk kasus Jessica Wongso. Pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan siap mengajukan PK atau peninjauan kembali dalam kasus yang tengah ditangani, kasus kopi sianida. Mengapa harus ditinjau kembali padahal kasus sudah selesai? Di mana Jessica yang disebut sebagai terpidana sudah dipenjara selama 7 tahun. Menurutnya, kasus Jessica ini harus ditinjau kembali karena ada suatu kesalahan dalam keputusan tersebut. Ia meminta berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah, Mahkamah Agung, dan kepolisian untuk mengambil sikap progresif di kasus kopi sianida ini. Sebab di kasus ini ada kesalahan dalam putusan. Masyarakat, pemerintah, Mahkamah Agung, kepolisian harus berani mengambil suatu sikap secara progresif. Melihat suatu kasus, apabila suatu kasus sudah inkrah, tapi kemudian kita ketahui ada kesalahan di dalam putusan tersebut, maka ini harus kita bongkar, ujarnya. Dikutip dari tayangan YouTube Rabu, 1 November 2023. Sekarang ini, kami sedang proses untuk melakukan persiapan untuk membongkar kasus ini, imbunya. Apa yang akan dibongkar Otto Hasibuan? Apakah mencari pelaku pembunuh Mirna Salihin atau oknum-oknum yang melakukan pemeriksaan? Kata dia, pihaknya akan mencari siapa sosok yang berani memanipulasi bukti janggal yang ditemukan seperti bukti CCTV yang diduga sudah dimanipulasi.